Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke sini ke Kulsum, boleh 1 menit. Oh iya. Ada beberapa pertanyaan untuk hari ini Gus. Boleh. Gimana nih? Pertama, ini hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwasannya boleh nggak sih kita jual makanan di waktu siang hari gitu? Oh. Kan memang banyak ini yang disengaja untuk menjual makanan di siang hari dan menutup gitu. Sengaja menutup-nutupi. Ya. Kira-kira itu tanggapannya gimana, Gus? Nah, untuk persoalan berjualan di siang hari, sebenarnya di dalam beberapa keterangan itu menyebutkan tidak boleh berjualan, khususnya di dalam berjualan makanan di siang hari. Karena apalagi misalkan berjualannya itu diduga ataupun kita sudah membayangkan nanti si pembelinya itu untuk dia yang berbuka di waktu siang hari gitu. Kecuali mungkin dia itu berjualannya masuk kepada waktu sore hari. Maka di waktu sore hari itu adalah dia berjualan untuk orang-orang yang nanti persiapan untuk berbuka, seperti itu. Oh, jadi itu ya. Kalau secara logika kita misalkan berjualan makanan dari siang hari, kalaupun kita kita berpuasa terus kita untuk persiapan buka, kita pun pasti secara logika menilainya kan tidak enak. Iya, betul. Malu ya. Ya pertama malu gitu kan. Kedua, ketika pun dibeli di siang hari makanan tersebut, entah itu kolak atau apa, itu nanti dimakan di waktu berbuka itu kan pastinya tidak enak. Betul. Ya. Jadi seperti itulah. Oh, oke, siap Gus. Tapi ini kira-kira ada nggak sih suatu dalil atau hadisnya yang menyebutkan gitu untuk menguatkan para penonton gitu? Kalau dalilnya ini ditulis juga di dalam kitab I'anatul Thalibin, itu kitab fikih yang memiliki 4 juz. Ini tercantum di dalam juz yang kedua. Wa haramun aidon bai'un nahwi inabin mimma ulima audunna anahu yattakhiduhu muskiron lisyurbi wal amradi. Ini kalau dibaca ini panjang kan ya. Yes. Yang pada intinya di dalam kitab I'anah ini disebutkan haram berjualan yang mana ini di waktu duhur ya, ataupun di siang hari itu, yang mana diduga makanannya itu nanti akan dimakan oleh si pembeli di waktu siang hari Ramadan gitu. Bahkan dimakan di tempat ya Gus? Bisa jadi dimakan di tempat gitu. Tapi diperbolehkan jika menjual makanannya untuk persiapan berbuka puasa, seperti itu. Kalau bicara dalil panjang ini sebenarnya akan intinya ada di dalam kitab I'anatul Thalibin juz ketiga gitu. Halaman 29 sampai dengan 30. Jadi begitu teman-teman, rawuhnya ini tidak dikhawatirkan karena sesuai dengan hadis yang ada. Lalu Gus, ada ini sering kejadian, termasuk saya sendiri pun pernah mengalami hal tersebut ketika di siang hari, ketika sudah berangkat sekolah atau ngampus, terus merasa gerah, haus. Jadi solusinya karena tidak bisa minum, saya sengaja mandi. Juga ada yang ngomong padahal sih Gus, tapi karena tidak ada penguatnya jadi saya masih ragu-ragu. Katanya air ini nggak boleh langsung kena ubun-ubun, tapi karena kalau udah kena kepala tuh rasanya seger banget. Itu kira-kira gimana Gus? Dan khawatirnya ini air ini masuk ke telinga, karena kan katanya nggak boleh ya sesuatu apapun masuk ke dalam lubang. Ini gimana Gus kira-kira? Sebenarnya mandi itu hukumnya mubah ya, sesuatu yang boleh gitu. Tapi akan menjadi makruh mandi itu ketika dilaksanakan di waktu bulan Ramadan, apalagi mungkin di siang hari, dengan niat atau tujuan kita menyegarkan lah gitu, atau alih-alih kita mandi tapi di dalam WC itu minum 1 gayung misalkan gitu kan, ada yang ngomong seperti itu gitu kan. Nah itu sebenarnya hukumnya makruh, apalagi sampai masuk ke dalam telinga gitu. Nah itu sebenarnya bisa membatalkan puasa gitu. Kecuali mandi yang bersifat wajib. Contoh misalkan kita pagi itu kita tertidur jam 10, terus jam 11 kita terbangun dengan kondisi kita basah gitu, mimpi mani gitu. Iya. Nah kalau kondisinya seperti itu, mandinya itu menjadi hukum wajib. Karena kita akan melaksanakan sholat duhur. Kita tidak akan bisa melaksanakan sholat duhur kalau
kita dalam kondisi sedang junub, maka harus mandi dulu sebelum melaksanakan sholat duhur iya. gitu. Begitupun persoalan mandi ini kita harus lebih cerdas lagi bahwa mandi itu boleh di jam duhur ataupun asar gitu. Cuma lebih ke antisipasi agar tidak sampai masuk ke dalam anggota tubuh kita gitu kan. Begitupun ketika berwudu. Wudu itu kan ada rukun wudu ya, ada yang memang wajib dibasuh, ada yang sunnah gitu. Betul. Nah, di dalam prosesi bulan puasa ini akan lebih baiknya ketika kita berpuasa, wudu itu cukup yang wajib-wajibnya saja. Itu diperbolehkan, seperti dari mulai tangan, wajah, telapak tangan dulu, wajah, terus tangan sampai dengan siku, baru rambut, terus kaki terakhir. Tidak mesti membasuh hidung ataupun kumur-kumur ataupun telinga. Karena akan riskan ketika membasuh telinga itu kan biasanya air itu menggumpal gitu, dan ya bisa jadi masuk lah. Itu yang nanti akan membatalkan puasa. Seperti itu. Oke Gus, terima kasih Gus. Tapi ini berarti ada 3 ini yang disampaikan Gus Ikna ini, termasuk masuknya sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Jadi ketika gosok gigi di siang hari, ketika kita mau ketemu sama orang penting misalkan Gus, apakah itu diperbolehkan gitu? Dalam kondisi urgent. Dan juga tadi bahas air mani nih teman-teman. Kan kita tahu kan bahasanya kalau kita mengeluarkan sesuatu dari lubang ataupun memasukkan sesuatu dari lubang itu kan menjadi batalnya puasa. Nah ini kira-kira nih gimana nih Gus? Ini tadi bisa disebutkan masih boleh gitu di bulan Ramadan. Nah kalau yang sikat gigi itu makruh ya, hukumnya makruh. Sikat gigi di dalam kita sedang berpuasa gitu. Nah sebenarnya mau itu kita ketemu siapapun, entah itu presiden siapa, ketika kita berpuasa, sebenarnya ada keterangan yang menyebutkan bau mulutnya seorang yang berpuasa itu seperti bau minyak wangi surga, gitu. Itu jadi jangan merasa minder kita bertemu dengan siapa karena bau, ya memang kita sedang berpuasa gitu. Tidak ada barang makanan yang dikonsumsi, dan terakhir kita gosok gigi juga di waktu imsak misalkan. Dan di waktu siang ketemu orang kita merasa insecure lah gitu. Mau ketemu orang harus sikat gigi, tidak perlu gitu. Karena kita punya keyakinan ada keterangan itu bau mulutnya orang yang berpuasa itu seperti bau minyak wangi yang ada di surga. Seperti itu kalau kurang lebihnya lah gitu. Tadi kalau masalah maninya tuh gimana Gus? Keluarnya mani itu kan tadi kan yang konteksnya yang disampaikan adalah orang yang keluar maninya itu ya secara tidak disengaja gitu, tidak diikhtiarkan gitu. Misalkan dengan cara onani gitu. Itu kan berarti diikhtiarkan, diusahakan keluar gitu. Tapi kalau memang keluarnya itu secara kita tidak diikhtiarkan, tidak diusahakan, kita tidur tahu-tahu bangun basah, nah itu ya kita harus mandi. Bagaimanapun caranya kita harus mandi karena untuk melaksanakan ibadah sholat yang selanjutnya. Tapi tidak makruh ya Gus? Tidak makruh. Seperti itu. Begitu teman-teman, berarti tadi jawaban demi jawabannya banyak sekali yang disampaikan ilmu pada hari ini di momentum pertemuan kedua. Semoga kita bisa terus bertemu kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu gitu. Oke, ngopi dulu.